Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Pada pertemuan 5 kali ini, kami akan membahas mengenai penelitian eksperimental. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nurjana dengan NPM 1910104033, Isnaini Wahidatul Arifah dengan NPM 1910104056, saya sendiri Anggun Prihati dengan NPM 1910104060, Elmi Hakim Sabili dengan NPM 1910104068, dan saya Victor Sanjaya dengan NPM 1910104069. Saya Anggun Prihati dengan NPM 1910104060 akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pernyataan masalah. Pernyataan masalah. Abdel Holik dan Ajinkya pada tahun 1979 memberikan definisi yang tepat mengenai penelitian eksperimental di mana peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel dengan subjek yang ditugaskan secara acak ke berbagai kelompok. Keuntungan utama dari eksperimen terletak pada kemampuan peneliti untuk memastikan validitas internal yang tinggi, yang didefinisikan dalam seberapa baik peneliti dapat menghilangkan penjelasan saingan untuk hasil penelitian. Eksperimen sangat cocok untuk penelitian yang menyelidiki hubungan kausal antara variabel. Gibbons dan Salterio pada tahun 1996 menyarankan 4 pedoman untuk penelitian eksperimental yang baik dalam akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan yang jelas tentang masalah, yakni pentingnya dan kontribusinya terhadap pengetahuan yang akan dibuat solusinya. Yang kedua, pernyataan yang jelas tentang teori yang mendasari proses, khususnya teori yang mendorong perilaku dan dampak konteks pada teori. Yang ketiga, desain eksperimental yang baik, karena kelemahan fatal dapat disebabkan oleh desain yang tidak sesuai atau tidak memadai. Yang keempat, pengakuan akan pentingnya validitas eksternal. Pedoman ini akan memberikan kerangka kerja yang baik untuk pertimbangan masalah penelitian dalam eksperimen akuntansi. Variabel yang diminati adalah sebagai berikut. Y sama dengan variabel terikat atau observasi. X1 sama dengan variabel bebas atau perlakuan yang dapat dimanipulasi dalam nilai. Materi yang kedua yaitu mengenai teori dan konteks. Teori dan konteks. Terdapat beberapa hal dalam teori dan konteks sebagai berikut. Yang pertama, peran teori dalam pengaturan penilaian nyata. Untuk mengambil keuntungan dari kekuatan potensial pengaturan eksperimental dalam menguji hubungan sebab akibat, kerangka teoritis yang dikembangkan dengan baik akan sangat penting. Setelah kerangka teoritis ditetapkan, peneliti dapat memutuskan variabel mana yang harus dimanipulasi dan diukur, serta variabel mana yang harus dikendalikan. Yang kedua, penanaman penilaian dalam konteks tugas tertentu. Pertanyaan tentang konteks merupakan ancaman yang berpotensi besar terhadap validitas penilaian eksternal dalam tugas-tugas eksperimental. Eksperimen yang dirancang dengan baik harus mencoba mengatasi berbagai masalah, meskipun akan tetap sulit untuk mengontrol semua variabel potensial dalam penelitian. Yang ketiga, peran insentif bagi peserta. Satu masalah kontekstual yang menjadi perhatian khusus yaitu terkait dengan ketersediaan insentif guna memotivasi peserta agar dapat mengeluarkan upaya dalam melakukan kinerjanya untuk menciptakan lebih banyak masalah daripada memecahkannya. Penggunaan insentif mungkin tidak diperlukan jika pesertanya profesional dan terampil dalam melakukan penelitian. Yang keempat adalah penggunaan tenaga profesional sebagai partisipan penelitian. Dalam beberapa jurnal dan pengaturan eksperimental, menuntut penggunaan peserta profesional yang terampil. Hal ini menjadi semakin sulit untuk mempublikasikan penelitian eksperimental dengan menggunakan mahasiswa sepenuhnya. Yang kelima, penggunaan penipuan untuk membuat pengaturan penelitian yang sesuai. Fakta bahwa subjek ditempatkan dalam penelitian dapat menciptakan efek yang memberikan hasil yang tidak akan muncul di luar penelitian eksperimental.
Hal ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk di mana subjek dapat mengadopsi sikap di mana mereka mencoba untuk menyenangkan peneliti. Dalam keadaan tersebut, mungkin perlu untuk menipu subjek mengenai tujuan penelitian, sehingga mereka tidak mengetahui hasil prediksi dari penelitian untuk memberikan hasil yang valid. Desain eksperimental Trotman 1996 mengikuti Campbell dan Stanley 1963 dan Libby 1981 menyarankan sejumlah alternatif sederhana. Yang pertama, desain kelompok kontrol hanya pasca tes. Subjek secara acak ditugaskan untuk perawatan, yaitu untuk berbagai tingkat variabel independen atau penjelas. Untuk dua tingkat variabel independen, X1 dan X2, salah satunya mungkin kelompok kontrol tanpa pengobatan. Yang kedua yaitu desain kelompok kontrol prates atau pasca tes. Subjek diukur untuk melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap perawatan berturut-turut. Tetapi kali ini desain eksperimental sebelum dan sesudah digunakan yang memungkinkan desain penelitian untuk mengontrol perbedaan individu. Ketiga yaitu desain faktorial antar mata pelajaran. Ini melibatkan variasi simultan dari dua atau lebih perlakuan variabel penjelas, sehingga kita dapat memantau dampak terpisah mereka pada variabel dependen dan setiap efek interaktif potensial antara variabel penjelas, yaitu sejauh mana setiap hubungan bersyarat seperti perlakuan X1, katakanlah, hanya memiliki efek untuk tingkat tertentu dari perlakuan X2. Trotman 1996 mengidentifikasi sejumlah keuntungan yang berbeda untuk menggunakan desain faktorial jenis ini. Yang pertama, efek interaksi dapat dievaluasi. Yang kedua yaitu variabel pengganggu yang berpotensi, misalnya jenis kelamin, pengalaman kerja, dapat dipertahankan konstan di dalam sel sehingga pengaruhnya dapat dievaluasi. Yang ketiga, validitas eksternal berpotensi dapat ditingkatkan dengan temuan yang menunjukkan efek serupa di sejumlah karakteristik subjek. Dan yang keempat, desain semacam ini lebih ekonomis daripada desain post-test only yang lebih sederhana dalam menggunakan mata pelajaran. Yang selanjutnya yaitu desain faktorial dalam mata pelajaran. Dalam desain antara subjek, subjek hanya menerima satu perlakuan. Dalam desain dalam subjek, setiap subjek menerima semua perlakuan berturut-turut. Ini merupakan apa yang sering disebut desain tindakan berulang. Desain seperti itu dapat memiliki keuntungan di antaranya. Yang pertama, membutuhkan lebih sedikit mata pelajaran. Yang kedua, kekuatan statistik dari hasil berpotensi lebih besar karena kontrol yang secara implisit diperkenalkan untuk karakteristik individu dengan asumsi bahwa karakteristik individu tidak berubah secara signifikan antara perawatan yang berurutan. Dan yang ketiga, sangat berguna untuk memeriksa perbedaan dalam penggunaan informasi dan dampak dari perlakuan yang berbeda dalam lingkungan belajar dan pelatihan. Sejumlah kerugian yang berpotensi serius terkait dengan desain penelitian ini yang telah diidentifikasi oleh Brownell dan Trotman, diantaranya efek permintaan, variabel subjek tidak dapat digunakan sebagai variabel penjelas, efek latihan, efek bawaan, efek statistik, dan efek Gaussian. Variabel lain yang berpotensi berpengaruh yang mengancam validitas internal, dan ini harus ditangani dengan melakukan beberapa bentuk kontrol. Sejumlah prosedur alternatif diantaranya, yang pertama kelompok kontrol, untuk menahan variabel asing konstan. Yang kedua yaitu pengacakan, sehingga distribusi variabel memiliki kemungkinan yang sama di semua variabel independen. Yang ketiga, memegang konstan, sehingga variabel memiliki nilai yang sama di semua nilai variabel independen. Yang keempat yaitu pencocokan, sehingga distribusi variabel adalah umum di masing-masing variabel independen. Yang kelima, penyeimbangan. Menggunakan semua kombinasi urutan perlakuan akan mengatasi dampak efek urutan apapun, tetapi akan memerlukan persiapan berbagai versi eksperimen. Dan yang terakhir, mengabaikan variabel, baik dengan sengaja jika variabel dianggap memiliki dampak yang tidak penting, atau tidak sengaja jika dampaknya tidak dipertimbangkan sama sekali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertukaran validitas.
Masalah validitas yang berbeda dalam melakukan eksperimen dapat diidentifikasi dengan 3 pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, ancaman terhadap validitas konstruk. Yang kedua, validitas internal. Dan yang ketiga, validitas eksternal. Yang pertama, ancaman terhadap validitas konstruk. Validitas konstruk menggambarkan sejauh mana konstruk abstrak berhasil dioperasionalkan. Definisi ini mencangkup baik sejauh mana konstruksi diukur andal dan sejauh mana hal tersebut memberikan langkah secara efektif terhadap esensi abstraksi. Nunnally 1978 menjelaskan 3 aspek membangun validitas konstruk. Yang pertama, menentukan variabel-variabel yang keduanya dapat diamati dan terkait dengan konstruk. Yang kedua, menentukan sejauh mana variabel yang dapat diamati adalah ukuran yang dapat diandalkan. Yang ketiga, tentukan sejauh mana ukuran konstruksi yang digunakan akan menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Kemudian yang kedua, ancaman terhadap validitas internal. Validitas internal memiliki beberapa ancaman yang tidak dapat dihindari. Ancaman ini dapat terjadi sendiri atau berbarengan dan membuat hasil penelitian yang masuk akal tetapi tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Cook dan Campbell 1979 mengidentifikasi 9 masalah validitas internal. Yang pertama adalah pematangan, menyangkut dampak apapun yang terkait dengan berlalunya waktu. Hal ini akan berhubungan dengan perubahan subjek antara eksperimen secara berturut-turut. Yang kedua adalah sejarah. Perubahan lingkungan akan berdampak signifikan pada studi longitudinal dan studi di mana pengumpulan datanya dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga adalah pengujian. Hasil dari serangkaian tes mungkin sebagian disebabkan oleh hasil tes sebelumnya. Oleh karenanya, efek dari tindakan berulang dapat meluas dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, kematian subjek. Subjek yang mati atau mungkin tidak hadir di tengah jalan melalui serangkaian eksperimen atau wawancara akan menyebabkan hilangnya data. Secara serius, ketidakhadiran mungkin akan bergantung pada faktor-faktor sistematik yang ada. Yang kelima, moralitas eksperimental. Perjalanan waktu dapat memiliki banyak efek pada perusahaan subjek. Misalnya, perusahaan mungkin telah tumbuh, bergabung, atau beralih dari status publik ke status swasta. Yang keenam, peralatan. Bahan, instruksi, dan prosedur yang identik harus digunakan selama penelitian. Selain itu, di mana perawatan sedang divariasikan. Jika suatu instrumen menghasilkan ukuran yang berbeda dari hal yang sama di bawah kondisi yang berbeda, maka hal ini menunjukkan bahwa masalah konseptual yang terkait dengan instrumen dan administrasinya telah mengancam validitas internal. Kemudian yang ketujuh, subjek adalah pilihan. Subjek harus dialokasikan secara acak kelompok untuk tujuan perbandingan. Kemudian yang kedelapan, regresi statistik. Akan terdapat kecenderungan statistik untuk hasil berturut-turut dari individu untuk mundur menuju min. Kemudian yang kesembilan, imitasi perawatan, di mana subjek dapat berkomunikasi satu sama lain. Terdapat kemungkinan bahwa tidak akan tercapainya respon independen. Dan yang ke-10 adalah demoralisasi penuh kebencian. Perilaku yang berbeda dapat menyebabkan tingkat motivasi yang berbeda di antara subjek dengan dampak konsekuen pada hasil. Yang terakhir adalah ancaman terhadap validitas eksternal. Ancaman terhadap validitas eksternal adalah penjelasan tentang bagaimana peneliti mungkin salah dalam membuat generalisasi dari temuan studi. Christensen 1994 menetapkan 3 bentuk perhatian validitas eksternal. Yang pertama, validitas populasi. Temuan penelitian harus dapat digeneralisasikan kepada orang lain, perusahaan, negara, dan atau budaya sebagaimana mestinya. Kedua, validitas ekologi. Temuan penelitian harus digeneralisasi untuk situasi lain dan pengaturan lingkungan. Persyaratan ini memacu pencarian realitas yang lebih besar dalam eksperimen dan meningkatkan perhatian pada konteks eksperimen. Yang ketiga, validitas sementara. Temuan penelitian dapat digeneralisasikan sepanjang waktu.
Lebih lanjut, Brownell 1995 mengidentifikasi 3 macam validitas. Ya, yang pertama, interaksi pengobatan atau seleksi. Manajer organisasi biasanya memilih anggota staf yang akan berpartisipasi dalam penelitian. Yang kedua, interaksi pengobatan atau pengaturan. Tanpa replikasi, tidak akan dapat menggeneralisasi temuan dari sekelompok orang tertentu dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah interaksi pengobatan-pengobatan, di mana perawatan sebelumnya tampaknya berdampak pada tahap berikutnya. Mungkin terdapat hubungan bersyarat yang memerlukan desain ulang model penelitian. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.